FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Kembali kita lanjutkan. Nah, untuk sahabat Sonora yang ingin bergabung, silakan langsung di kolom komentar. Tadi kita sudah tahu gimana toxic relationship. Kenapa sih belakangan ini memang istilah TR, toxic relationship ini sering dikaitkan dengan kehidupan remaja. Apakah remaja sekarang lebih alay? Begitu. Coba ya? Kita tanya langsung pada remajanya ya. Ntar kalau emak-emak yang jawab dibilang sotoy lagi. Alay nggak, Najwa? Mungkin bukan alay, tapi lebih karena kenapa orang banyak kenal nih sekarang sama toxic relationship ya. Kenapa dulu enggak? Nah sekarang itu kan sumber informasi lebih banyak mudah diakses ya. Jadi hubungan-hubungan orang yang pacaran, yang deket gitu, nah itu lebih terekspos gitu. Nah jadi ada beberapa kejadian juga, misalnya nih lagi pacaran tuh kayak dipukul-pukul tuh di pinggir jalan seperti itu, atau dari makian, kata-kata yang kasar. Nah itu sering terjadi pada remaja karena remaja itu kan adalah masa transisi dari anak-anak ke masa yang lebih dewasa lagi gitu. Jadi pola pikir remaja itu belum mateng gitu. Jadi mindsetnya, cara dia berperilaku, dia memahami orang lain juga belum sempurna gitu. Dan kebanyakan remaja berpikir secara kritis, tetapi belum bisa mengambil kebijaksanaan atau menganalisis hal-hal apa yang seharusnya dia lakukan saat dia berpacaran. Jadi konsep pacaran itu sebenarnya belum ketemu, tapi sudah kepo seperti itu. Kalau Bang Ardiansa gimana? Ya, kalau dari saya memang tadi dijelaskan dari Bu Me ya, bahwasannya toxic relationship ini bukan hanya bisa terjadi di kalangan teman ya, seperti bullying, dan juga dalam keluarga seperti KDRT. Namun lebih umumnya itu pada remaja yang kita lihat. Seperti berasal dari dua kata itu, toxic dan relationship. Toxic itu kan artinya beracun, dan relationship itu artinya kan hubungan yang kalau digabungkan menjadi hubungan beracun. Seperti yang kita ketahui bahwa remaja ini kan bunga-bunganya cinta, atau biasa kita kenal dengan cinta monyet gitu ya, kayak cinta monyet. Emang monyet berbunga ya? Istilah. Tunggu ya, itu harus benar-benar bacanya cinta monyet, jangan pakai koma. Oh iya. Jangan Nanti cinta saya tersinggung loh. Karena nengonya kembali terus ya. Bener. Jadi seperti itu, meskipun terjadinya di lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, cuman lebih umumnya itu terjadi pada lingkungan sepasang kekasih, seperti remaja, seperti itu kan. Oke. Jadi memang sebenarnya seperti yang disebutin oleh Wawa tadi, remaja sekarang emang lebih kritis, tapi belum bijaksana dan belum Bisa menganalisis, tapi tidak terima pendapat. Iya, benar sekali. Iya, jadi dia merasa itu ada ini nggak sih, kayak yang case yang dilihat itu dialami atau dilihat? Case-case itu lebih banyak teman-teman itu curhat. Jadi teman itu biasanya 70% ya, teman-teman Wawa itu berada di toxic relationship sama pacarnya gitu. Oke, contohnya seperti apa? Sangat-sangat posesif dan memiliki sifat-sifat dia harus dituruti, baik yang perempuan, kadang yang perempuan nih yang toksik, kadang juga yang laki-laki seperti itu. Jadi ya seperti yang Bu Me katakan, saat sudah pacaran merasa seperti sudah memiliki gitu sepenuhnya, jadi dia bisa mengatur si orang yang dipacarinya ini gitu Bu. Jadi gitu Kak. Jadi seperti pulang, cowoknya mau pulang, cowoknya mau main, temen harus permisi ya, dulu harus ya. permisi. Dan dia punya hak untuk mengizinkan atau tidak seperti itu. Kalau nggak putus gitu ya? Kalau nggak putus, kalau nggak berantem. Potong rambut juga harus izin tuh Mbak Ri. Nah, Jadi kalau salah model, bisa putus loh gara-gara salah model rambut. Sehat nggak sih pacaran seperti itu, Kak Mi? Ya enggak dong. Kan pacaran itu kan tidak harus merubah orang yang kita cintai ya. Justru sebenarnya hakikat cinta itu kan menerima seseorang itu apa adanya gitu, bukan merubah dia seperti yang kita mau gitu kan. Tapi kalau menerima apa adanya dia nggak akan berkembang, karena lu terima nggak? Kalau nggak terima ya udah, gua begini nih, kan gitu. Iya, maksudnya begini, menerima apa adanya itu, setiap manusia kan punya kekurangan, punya kelebihan. Jadi kekurangannya kita bisa terima, kelebihannya kita bisa terima. Kalau masalah potensi, misalnya dia mau berkembang menjadi apa yang dia mau, itu haknya. Justru kita tidak boleh menghalang-halangi ya. Mungkin hanya bisa memberikan masukan kali ya, mengarahkan. Misalnya kita melihat ada kecenderungan
pacar kita ini mengarah kepada hal yang kurang baik, ya menurut dia itu membuat dia merasa lebih hebat, tapi menurut kita itu kayaknya banyak resikonya. Mungkin kita hanya bisa memberi masukan, ya kan, tapi tidak bisa memaksakan kehendak. Karena kan seperti yang kata Mbak Rini tadi ya, kalau misalnya kita kita halang-halangi, dia nggak bisa berkembang dong, kan seperti itu. Jadi ya yang namanya memaksakan kehendak, merubah orang menjadi apa yang kita mau, itu menurut saya tidak baik sih dalam sebuah hubungan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nih yang menyebabkan remaja itu lebih rentan ya, lebih rentan terhadap toxic relationship apa sih kami? Iya, membuat mereka lebih rentan seperti dikata Lola ya, karena mereka itu belum matang. Mungkin baru fisiknya, reproduksinya yang matang, tetapi emosi ya, kemudian kemampuannya untuk mengambil keputusan, ya, pemikirannya, ya rasionalnya mungkin belum sempurna, belum matang. Jadi banyak hal-hal baru yang mereka ingin coba-coba ya. Remaja ini kan masanya mencoba ya, mencoba hal-hal yang baru gitu, termasuk pacaran. Sementara tadi yang kata Wawa itu bener, mereka sebenarnya belum paham betul pacaran itu apa sih. Oke, kalau gitu kita tanya versinya Wawa, pacaran itu apa? Iya, coba nih. Jangan-jangan makanya 2 kali putus ya karena belum paham. Kalau menurut Wawa, pacaran itu pacar itu seseorang yang bisa mensupport kita, dia bisa memberikan dampak yang positif dan juga aura yang positif di saat kita sedang lagi jatuh, baik lagi jatuh ataupun lagi senang, dia menyemangati tanpa juga membuat kita itu merasa tertekan bersama dia, seperti itu. Jadi kalau prinsip Wawa, saat kita sudah menemukan orang yang membuat kita bahagia, berarti kita bersama orang yang tepat, seperti itu. Jadi kalau belum senang, belum bahagia, masih mikir-mikir, masih bingung kenapa dia gini, kenapa dia gitu, berarti orang itu belum pas sama kita, belum cocok sama kita, seperti itu. Ya. Berarti dia lebih memilih pacar daripada orang tua. Enggak dong, enggak dong. Membuat senang. Enggak dong. Ini lebih private ya. Iya, hubungan yang di luar dengan orang tua. Kalau orang tua yang pasti nomor 1. Itu always dong, nggak bisa digantikan kali ya posisinya. Oke, ibu yang lagi di luar jangan lupa tambah uang jajan. Kalau menurut Adri? Ya, pacaran itu seperti sebuah hubungan yang seharusnya itu saling mensupport, saling menyayangi, bukan hanya bisa memberi kata-kata sayang, ternyata toksik yang diberikan gitu kan. Nah, jadi kita itu pasangan itu harus bisa memberikan support dan mengekspresikan semua hal yang bisa dilakukan oleh pasangan, jangan terlalu dikekang, diberi kebebasan agar pasangan kita itu bisa mengekspresikan semua hal. Oke, jadi dikasih kebebasan tapi masih tetap di rule-nya jalani masih lurus lah ya, nggak belok-belok lah ya. Jadi intinya nih kalau aku tangkap nih kemarin dari yang mereka berdua ini, pacar itu adalah orang yang menjadi sumber energi positif buat kita. Nah, seharusnya ya, memberikan semangat, memberikan masukan, mendukung kita saat kita sedang jatuh, sedang down gitu ya. Ya, orang-orang seperti itu yang harusnya kita anggap sebagai pacar gitu. Bukan orang-orang yang katanya cinta ya, tadi kayak kata Ardi kan, cinta I love you tapi menjerumuskan. Karena banyak orang pacaran justru malah jadi gak bahagia, jadi malah ribet pendidikan, hubungan sama teman jadi hancur. Ada kayaknya ada lagunya, di lagu jadul ya. Apa itu? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, apa gimana itu? Jadi katanya cinta gitu ya, tapi ternyata yang dikasih racun gitu ya. Oh, seperti itu. Oke, kita sudah tahu ya usia kami berapa. Itu lagu siapa sih? Itu lagu Ari apa itu? whatever. Okay. Nah itu nanti tolong diputar lagunya. Tadi udah diputar mengenai parasit. Jadi kalau punya pacar jangan yang menjadi jangan pilih yang parasit. Oh iya, kan? itu juga toksik tuh, parasit tuh. Benar, minta beli uang, manfaatin. Manfaatkan. Nggak cuma uang sih, Mbak Rin. Kadang-kadang manfaatinnya hanya untuk misalnya menyelesaikan tugas-tugasnya. Iya benar. Iya kan. Nah, jadi sehingga si pacar yang merasa salah satu bentuk cinta adalah membantu gitu ya. Jadi segala-gala dibantu gitu. Sampai tugas dia Mulai sendiri dari nggak uang pulsa selesai. sampai
tugas kampus. Loh, kalau dia tugas nggak keberatan, sekolah. nggak apa-apa dong. Sebenarnya. Ya tapi kalau misalnya tugasnya sendiri terbengkalai, Ah, tanggung iya. jawabnya di rumah jadi terbengkalai, Iya, betul. gara-gara ngurusin pacar, toksik dong, asik Oh, dong namanya. oke. Sampai tabungan ludes. Oh, itu jadinya. Aduh. Kalau bisa malah tabungan bertambah. Makanya cari pacar yang agak kaya. Aduh. Oke, itu di skip ya. Iya. Nah, ada nggak sih pengaruhnya terhadap sinetron-sinetron Indonesia, tayangan-tayangan di YouTube juga yang Iya. melumrahkan pacaran-pacaran model begitu? Nanti kita bahas ya kami ya. Untuk sahabat Sonora, nanti kita akan bahas lagi di sesi berikutnya. Ada nggak sih pengaruh tayangan-tayangan, baik itu sinetron atau tayangan-tayangan di channel-channel streaming, ya video streaming atau live streaming dan sebagainya yang bisa sekarang ini kan anak remaja lebih banyak ya, lebih banyak mengakses dan lebih mudah mengakses segala macam yang berbau Iya. dengan teknologi lebih gampang sekarang ini. Kakak kita dulu ya kami ya. Iya. Iya. Kita mah dulu anak baik. Kita mah main patok lele, gitu kan. Sekarang anak Karet main yeye. Karet yeye, iya bener. Nah untuk sahabat Sonora, kita akan kembali sesaat lagi.